tujuan kita berkumpul di sini untuk melakukan terapi aktivitas bermain. Yang dimaksud dengan adik-adik tadi itu adalah terapi aktivitas kelompok. Jadi maksud kakak mengumpulkan adik-adik di sini karena adik-adik ini dinilai jarang berkomunikasi atau tidak berkomunikasi atau berinteraksi di luar rumah. Nah adik-adik, sebelum kita melakukan kakak cuma mau mengingatkan bahwa tas ini tidak memakan waktu kok, cuma kurang lebih 30 menit. Jadi kalau adik-adik bosan, adik-adik bisa memberitahu ke kakak. Gimana adik-adik? Ya. Sebelum itu, kakak akan perkenalkan diri kakak dulu. Begitupun kalian nanti. Nah, jadi nama kakak Farilah dan kalian bisa panggil Kak Rila. Dan kakak bersama teman kakak mahasiswa dari Stikesnani Hasanuddin Makassar. Nah, sekarang silakan kakak yang satu untuk memperkenalkan diri. Oke. Jadi perkenalkan adik-adik, nama kakak Gracia Turun, senangnya dipanggil Grace, bisa panggil Sister Grace. Nah, kakak hobinya membaca. Nanti tolong seperti itu adik. Ya baik, jadi Kak Grace ya, Kak Rila dan Kak Grace. Oke. Nah, jadi adik-adik semua, di sini kita akan melakukan terapi aktivitas bermain. Tentu semuanya senang bermain bukan? Ya, jadi manfaat dari aktivitas kita hari ini itu untuk membantu adik-adik semua mengekspresikan apapun yang ada di kepala adik-adik ketika kita akan melakukan terapi bermain. Nah, terapi bermain kita hari ini kita akan membaca salah satu cerita. Ya, adik-adik. Nah, sebelum kita masuk pada terapi kita, maka ingin mengucapkan nama adik-adik satu persatu. Nah, kakak punya bola dan bola ini akan digiring pada adik-adik semua bergantian dan yang mendapatkan bola akan memperkenalkan diri, nama, kemudian nama panggilannya siapa dan hobinya apa. Oke, kita mulai ya. Dan saya minta fasilitator tolong dibantu adik-adiknya ya. Dan saya makan tidur. Nama saya Daniel Denis Wijaya, yang dipanggil Denis. Hobi saya sehari-hari di kamar. Tangan. Perkenalkan, nama saya Natasha Saputri, biasa senangnya dipanggil Tasya. Hobi saya membaca buku. Tangan. Perkenalkan, nama saya adalah Renata Dewi Carolina, senangnya dipanggil Dewi. Hobinya
makan cemilan. Terima kasih. Depan. Keren. Ya, jadi karena kita sudah tahu semua dan adik-adik sudah saling tahu namanya siapa, kita langsung saja masuk ke inti dari terapi kita hari ini. Jadi kita akan melakukan terapi aktivitas bermain tentang membaca sebuah cerita. Nah, ceritanya sudah ada di sini dan adik-adik bisa membacanya nanti. Kakak fasilitator akan membantu adik-adik untuk membagikan ceritanya dan kalian bisa baca. Setelah kalian baca, kakak mau kalian menjelaskan apa isi dari cerita itu satu persatu. Oke? Ya, jadi langsung saja kakak fasilitator tolong membuat kakak Grace tolong memberikan buku ceritanya ya supaya adik-adik tahu semua. Bagaimana adik-adik? Sudah selesai dibaca ceritanya? Sudah. Karena sudah selesai, jadi sekarang kakak minta coba satu-satu ceritakan kepada kita sendiri apa isi dari cerita yang kalian baca. Oke? Saya akan menceritakan kembali apa yang tadi saya baca tentang cerita ini berjudul Malin Kundang. Pada suatu hari, hiduplah seorang janda bersama anaknya di sebuah perkampungan. Ibunya bernama Mande Rubaya dan anaknya bernama Malin Kundang. Mande Rubaya selalu memanjakan anaknya Malin Kundang. Malin Kundang adalah seorang anak yang penurut. Ia selalu menuruti kata ibunya. Tetapi pada suatu hari, Malin Kundang sudah besar dan ia meminta izin kepada ibunya ingin merantau ke luar kota. Tetapi ibunya merasa takut jika anaknya meninggalkan ia. Pada suatu hari, Malin Kundang memaksa ibunya untuk pergi ke luar kota dan ibunya tidak bisa merelakan anaknya pergi ke luar kota. Dan pada suatu hari ia tidak merelakan ia pergi, tapi Malin Kundang berusaha untuk pergi. Pada suatu hari Malin Kundang sudah merantau ke luar kota dan di sana ia menemukan seorang istri. Dan pada suatu hari Malin Kundang kembali di kampungnya sendiri dan ia menuruni kapal dan langsung melihat sesosok ibunya di depan matanya. Dan ia merasa malu kepada istrinya karena ibunya menggunakan
layak lagi dipakai. Dan ibunya pergi ke Malin Kundang dan Malin Kundang menyangkal kepada ibunya bahwa itu bukan ibu saya. Jadi ibunya merasa sedih dan mengutuk anaknya menjadi batu. Itu saya. Terima kasih. Tangan. Yang saya ketahui dalam cerita ini bahwa seorang anak yang bernama Malin yang tinggal di sebuah kampung, dan ketika ia besar ia pergi ke kota yang besar. Ketika ia balik dengan istri dan pengawal-pengawalnya, ia melihat seorang ibu, yaitu ibunya sendiri, namun ia malu untuk mengungkapkan kalau itu adalah ibunya sendiri. Tangan. Sekarang gitu ya. Iya. Sekarang saya akan menceritakan tentang Malin Kundang yang tadi saya bacakan. Malin Kundang adalah anak yang rajin dan penurut, tetapi ia berubah menjadi anak yang tidak sopan dan kurang ajar kepada orang tuanya. Tangan. Ya baik, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, luar biasa adik-adik semua karena sudah mampu menceritakan kembali apa isi cerita yang adik-adik rasakan. Kalau tak di sini semua sangat-sangat mengapresiasi apa yang adik-adik lakukan. Ya baik, jadi karena kita sudah mengerti ceritanya, sekarang kalian bertanya lagi bagaimana cara adik-adik dalam melakukan terapi aktivitas Saran saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa gembira karena ada teman baru aku. Tangan. Berapa selanjutnya? Perasaan saya setelah menonton kegiatan ini adalah saya tidak nyaman karena berbicara dengan orang lain. Tangan. Jadi karena semua sudah menceritakan kembali dan terus evaluasi bagaimana perasaannya. Yang terakhir, kalau Kak di sini akan berbagi saja untuk adik-adik semua. Langsung saja, Kak Grace tolong membagikan hadiahnya kepada adik-adik semua. Dari Dewi. Tangan. Dan kita bisa. Terima kasih. Dengan sampainya kita pada tahap pembagian hadiah, itu artinya terapi kita atau kegiatan kita hari ini sudah selesai. Jadi dari kami kita harap semua mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk ikut terapi aktivitas bermain bersama kita semua di sini. Jadi terima kasih adik-adik semua. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya selaku observer yang akan menyimpulkan kegiatan TAK yang telah kita lakukan tadi. Di mana yang dapat kita lihat bersama bahwasanya kegiatan TAK yang telah kita lakukan tadi menurut saya sudah membuahkan hasil yang positif, di mana ditandai dengan 3 anak dari 5 anak mengatakan bahwa mereka bahagia dan senang karena berkat melakukan TAK ini mereka dapat mengenal kemudian berkomunikasi dengan orang-orang yang sebelumnya mereka tidak berani untuk berkomunikasi atau mengenal orang-orang lain selain orang-orang yang mereka kenal di rumah. Dan kemudian ini saya rasa sudah sangat bagus karena dimana untuk penilaian gangguan komunikasi kepada 5 anak tadi, 3 anak sudah mampu untuk berani
menyampaikan atau menceritakan kembali wacana yang tadi diberikan atau dibagikan, dan saya rasa itu sudah menunjukkan suatu kemajuan di mana ketiga anak tersebut sudah mampu untuk bersosialisasi